Sudah bisa dimulai? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan buku-bukunya disiapkan di atas meja. Sudah? Sudah. Kita lanjutkan. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, baik. Masih ingat ya? Mbak, perhatikan. Ada gambar apa ini? Orang naik tangga. Coba sambil diperhatikan. Di sini ada satu kutipan. Tak ada lift menuju kesuksesan. Ya, ini sebagai motivasi tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk saya secara pribadi. Kita dalam hidup itu nggak bisa segala sesuatunya itu instan. Yang namanya sukses itu harus melalui tahap-tahap. Kegiatan awal ada muncul sebuah pertanyaan. Ya, apakah kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Iya. Iya. Coba perhatikan sebentar di sini. Ada aktivitas apa ini? Ada aktivitas mencontek. Pernah nggak kalian melakukan aktivitas ini? Pernah. Kita lanjut. Ini gambar apa? Permisi. Orang permisi. Pernah nggak kalian melakukan aktivitas ini? Lalu yang mana dari peristiwa itu yang mencerminkan budaya kepribadian dari bangsa Indonesia? Yang kedua. Kenapa yang pertama kok enggak? Karena itu Tidak baik, tidak jujur. Kok dilakukan? Perhatikan di sini. Berarti ketika saya suruh menyebutkan ciri dalam kepribadian kalian yang mencerminkan ya karakter dari bangsa Indonesia itu yang seperti yang mana? Sekarang di sini terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu nanti kita semuanya akan belajar menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional. Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali. Nah, dari situ ketika orang menggunakan pakaian seperti ini contohnya, ya kira-kira pandangan kalian, meskipun orang itu nggak mengenalkan bahwanya oh saya orang Bali, kira-kira kalian sudah tahu nggak bahwasanya orang itu adalah orang Bali? Tahu. Berarti apa tujuan identitas itu bagi kita? sebagai pengenal. Oke, sebagai pengenalnya ya. Nah ini ya, kembali ketika kita bicara yang namanya identitas nasional, yang pertama fungsi identitas itu sebagai pengenalnya, sebagai ciri khasnya. Sebenarnya kalau kita belajar identitas nasional bukan hanya tentang masalah kebudayaan, banyak hal. Pancasila bukan sebagai simbol tapi akar perilakunya, sebagai karakter identitasnya kita sebagai bangsa Indonesia. Sebelum masuk kegiatan inti, coba perhatikan. Nanti kita akan menerapkan model PBL atau Problem Based Learning. Ada 5 tahap. Yang pertama yaitu orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan untuk belajar, ketiga melakukan penyelidikan secara individu, yang keempat mengembangkan dan menyaji atau presentasi. Fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Kita lanjut pada fase yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Coba perhatikan, di sini ada gambar apa? Koruptor. Ini hal-hal semacam inilah yang perlu kita perbaiki dan kita luruskan kembali. Kemudian ini, nah, apa? Gaya hidup. Nah, ini apa? Oke. Nah, yang terakhir, bullying atau perundungan, ya. Nah, apakah karakter-karakter ini tadi menunjukkan bahwasannya kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia? Kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, ini sudah sesuai ya duduknya dengan kelompoknya kemarin yang sudah saya bentuk. Sudah ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
4. Oke, perwakilan kelompok untuk melakukan scan ya. Di sini sudah saya sediakan. Karena nanti LKPD ini di dalamnya memuat langkah-langkah pengerjaan yang kalian gunakan, semuanya nanti ada ya. Jadi silakan dilakukan unduh ya. Setelah ini kita akan sama-sama membagi tema kelompoknya. 4 budaya ini akan saya coba munculkan kembali karena 4 budaya ini yang di era sekarang sudah mulai luntur keberadaannya. Pertama ada budaya jujur, yang kedua budaya malu, ketiga toleransi, keempat sopan santun. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, kita undi ya. Nanti perhatikan ya, yang dapat pertama silakan nanti memilih temanya ya. Bum Bimpa aja, cepat. Oke, memilih tema apa? Yang pertama tema budaya jujur. Budaya jujur, kelompok 3. kelompok 3 budaya jujur. Ayo. Kelompok 2 toleransi. Kelompok 2 toleransi berarti kelompok 4 malu ya, yang belum ya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kayu tangan dulu semuanya. Oke, kalau sudah kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu yang pertama sudah dibuka ya LKPD-nya? Sudah. Tahap yang kedua, yang pertama yaitu silakan kalian menentukan satu permasalahan terkait tema yang didapatkan oleh kelompok. Nah, ini ada referensi belajar. Silakan di sini ada beberapa materi juga. Bisa kalian scan barcode-nya untuk tambahan literaturnya. Oke, ini kelompok 1. Masalahnya apa? Sikap acuh dan tidak bertegur sapa dengan sesama saat bertemu di lingkungan masyarakat. Oke, temanya tadi Sopan santun. sopan santun, sikap acuh ya. Oke. Oke, ini kelompok 3. Kelompok 3 tentang budaya jujur. Temanya masalah yang sudah dihadapi apa? Perilaku menyontek di kalangan pelajar. Perilaku menyontek. Oke, coba. Tadi temanya budaya malu. Oke, masalah yang diangkat malu berpendapat. Ini kelompok 2 ya. Temanya Sikap intoleransi dengan membeda-bedakan temanya toleransi. Oke. Kemudian masalah yang diidentifikasi membeda-bedakan apa? Fisik antar sesama. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Kita masuk ke tahap yang keempat. Yang pertama silakan hasil analisis yang sudah kalian diskusikan tadi silakan dituangkan pada lembar LKPD-nya ya. Silakan diketik. Nah, nanti ketika sudah selesai nanti disimpan filenya save dalam bentuk PDF. Silakan nanti dikirim melalui grup belajarnya. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan tahapannya. Setelah itu nanti secara bergiliran masing-masing kelompok untuk presentasi. Kalian yang nanti yang dipresentasikan LKPD-nya atau bahan tayangnya silakan ya. Ini kelompok 1 untuk presentasi ya. Silakan, boleh maju ke depan semua anggotanya. Kasih tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai masalah yang terjadi dalam kehidupan yang berhubungan dengan Pancasila sebagai identitas nasional yang bertema sopan santun. Baik, langsung saja. Paparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Nuribat Hasani. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk masalah yang kami ambil adalah sikap acuh dan tidak bertegur sapa kepada sesama saat bertemu. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih
saat bertemu teman sendiri atau seseorang itu tidak menyapa? Nah, itu seharusnya tidak kita lakukan ya, karena hal itu tidak baik dan hal itu tidak mencerminkan sikap sopan santun. Seperti yang kita ketahui juga, dan berdasarkan survei Expat Insider tahun 2022, bahwasanya Indonesia dikenal sebagai negara paling ramah sedunia. Nah, apabila kita membiasakan sikap acuh dan tidak bertegur sapa kepada sesama saat bertemu, ini tidak mencerminkan dari sebutan atau identitas Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang ramah. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Sila Gusti. Perkenalkan, nama saya Gandhi Syarif Imano. Saya dari kelompok 4. Saya bertanya, mengapa kita harus tetap mempertahankan budaya sopan santun di Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa kita harus melestarikan sikap sopan dan santun? Karena seperti yang telah kami sampaikan juga, bahwasanya sikap sopan dan santun ini menjadi sebuah budaya ataupun ciri khas yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan survei pun, bahwasanya Indonesia dikenal sebagai negara paling ramah di dunia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat pun hendaknya terus melestarikan sikap sopan dan santun agar identitas bangsa Indonesia ini tetap terjaga hingga seterusnya. Apakah menjawab untuk kelompok 4? Gimana? Sudah? Ya. Oke. Sudah, silakan ditutup dulu. Baik, cukup sampai sini presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kembali dulu ke tempatnya. Ya, jadi semua kelompok tadi sudah menjelaskan, memaparkan hasil analisisnya berdasarkan tema kelompoknya masing-masing. Tadi ada 4 tema, yang kelompok 1 tadi tema sopan santun, kelompok 2 toleransi, kelompok 3 jujur, kelompok 4 budaya malu. Oke, dari 4-nya ini sudah kalian munculkan sebuah permasalahan-permasalahan yang kalian temukan memang secara umum di lingkungan kalian masing-masing. Maka dari itu, pada pertemuan hari ini, pada kegiatan penutup yang pertama, kita akan menarik kesimpulan pembelajarannya. Ya, coba saya minta dari kalian bisa 1 atau 2 orang, silakan angkat tangan yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Oke. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar banyak terkait pentingnya Pancasila sebagai bagian dari identitas bangsa. Selain itu, kita juga bisa lebih memahami identitas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Kita masuk pada tahap refleksi pembelajaran. Menurut kalian, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Soalnya ada banyak animasi. Ada animasi. Oke, yang kedua? Suasananya. Baik, silakan dipersiapkan HP-nya masing-masing. Barcode silakan di-scan untuk mengukur hasil ketercapaian kalian pada pertemuan hari ini. Sudah ya, waktunya sudah, silakan segera dikirim. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pada elemen Undang-Undang Dasar, yaitu unit 1 tentang konstitusi. Ya, maka silakan nanti dipersiapkan, dipelajari pada buku paket PPKN-nya. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.